Hari ini, tanggal 17 Mei tahun 2020, saya akan membuka sesuatu cerita tentang apa yang saya alami dalam hidup saya. Materi ini sebetulnya saya ingin sampaikan dari sejak Januari tahun 2020, awal tahun kemarin. Saya akan memulai dengan cerita bahwa 6 tahun yang lalu saya mengenal sebuah perusahaan yang berbasis networking. Perusahaan ini orang bilang perusahaan MLM. Dan di saat saya menjalani kehidupan sebagai seorang networker atau seorang MLM, saya mempelajari banyak hal. Di MLM kita diajarkan bagaimana cara untuk mendidik orang, bagaimana cara kita untuk membina mereka. Dan yang paling bagus karena mereka mengajarkan kepada saya bagaimana cara untuk memimpin atau menjadi seorang pemimpin. Sistem yang dibuat pasti bagus. Saya tidak pernah meragukan sistem yang ada di perusahaan MLM. Dan video ini bukan untuk menghina atau merendahkan mereka-mereka yang bekerja di MLM. Tapi hari ini saya akan membuka pikiran, saya akan membangkitkan kesadaran kita. Kenapa saya memilih MLM? Join di MLM pertama kali, Anda pasti memikirkan berapa jumlah uang yang harus atau yang akan Anda dapatkan. Join di MLM karena Anda percaya bahwa orang yang mengajak Anda itu adalah orang yang terbaik, teman terbaik, dan of course mereka akan mengajarkan, memberikan yang terbaik. Kepemimpinan yang diajarkan di perusahaan ini atau secara sistem mereka menyediakan support system yang sangat baik, itu tidak diragukan sama sekali. Sampai hari ini pun saya tidak meragukan. But that is not the problem. Problem utamanya bukan di kita, tetapi it is the company. Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali perusahaan MLM yang berguguran. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bertahan, mungkin berumur 2 tahun kurang, 5 tahun kurang, 6 tahun kurang. Bahkan mereka yang sudah bertahan 10 tahun, 15 tahun, mereka juga akhirnya gugur, collapse. Kenyataan MLM, kenapa disebut sebagai bisnis terbaik, tapi juga terkejam. Di waktu awal kita menjalankan MLM, tentunya ada produk yang harus dijual. Produk itu bagus, it's very nice, produk itu punya teknologi yang luar biasa, dan produk itu juga memiliki nilai berharga. Dari semua penjualan yang kita lakukan, dengan merekrut dan menjual produk itu bersamaan, artinya Anda menambah pundi-pundi pemasukan bagi Anda sendiri. Saya menjalankan selama 6 tahun terakhir ini, tidak dipungkiri bahwa hasil yang didapatkan memang luar biasa. Saat kita mengetahui bahwa produk MLM ini sangat laku di pasaran dan setiap orang merasakan manfaat baiknya, tidak dipungkiri ada beberapa pihak dan kelompok orang yang menamakan dirinya investor atau orang-orang yang punya kekuatan finansial yang sangat kuat. Mereka mengambil kesempatan ini untuk bermain. Dan kita sadari itu bahwa permainan itu adalah dengan melakukan pembelian masif dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau kita menyadari bahwa saat saya menyusun struktur tersebut dengan sejumlah uang yang besar, maka saya akan mendapatkan harga dasar dari produk tersebut murah. Sehingga saya bisa bermain dengan harga. Disinilah masalah mulai timbul. Disinilah masalah terbesar yang kita hadapi di saat kita menjalankan sebuah product-based multi-level marketing. Harga yang lebih murah, jauh yang dijual di pasaran. Hari ini kita melihat teknologi untuk memasarkan, untuk promotion, metode atau apapun bentuk platform untuk kita menawarkan produk tersebut, it's very open, very easy, dengan menggunakan e-commerce, dengan menggunakan social media untuk menawarkan barang tersebut. Apa yang terjadi? Barang yang semula mungkin harganya 1 juta, kita bisa lihat
buka di handphone, buka di e-commerce, cuman 300.000. Kelompok-kelompok orang inilah yang disebut, saya nggak tahu, disebut sebagai spekulan, sindikat, atau orang-orang yang iseng. Kita tidak pernah tahu apa alasan mereka melakukan ini. Kenapa sekelompok orang ini harus melakukan ini? Sampai saat ini pun saya juga tidak tahu apa motifnya. Yang membuat akhirnya saya berpikir, dan saya mau sampaikan malam ini kepada kalian semua. Perusahaan dalam hal ini tidak mengambil sebuah tindakan untuk mengintervensi market. Kenapa harga itu harus lebih murah? Karena adanya kebebasan dari perusahaan yang diberikan sepenuhnya kepada member untuk membentuk pohon Ponzi tersebut. Dan memberikan payout yang luar biasa besarnya melalui sistem marketing plan yang mereka punya. Saat kita meng-closing atau saat kita menawarkan ke teman kita, tentu kita pasti ngomong, kamu join, this is big money. Kamu join, kamu bisa dapatkan hasil yang luar biasa. Yes, itu betul. Dan setiap orang yang join akan pasti mau karena mereka mengharapkan hal yang sama. Sama seperti saya awal, join di awal. Saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga percaya dengan omongan yang sama. Dan kita dididik dalam satu wadah, dalam satu support system yang kemudian menjadikan saya seorang leader. Sistem bagus, edukasi bagus, semuanya bagus, payout oke. Mengejar impian Anda di dunia MLM is the best. Cara yang terbaik, kendaraan yang tercepat. Itulah yang diajarkan kepada saya di awal-awal ceritanya. Tetapi masalah ini muncul pada tahun-tahun awal di saat saya menjalankan. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan di saat saya mengajak orang menawarkan bisnis yang serupa, bisnis MLM dengan sebuah produk yang sangat revolusioner dengan keuntungan yang luar biasa. Setelah orang tersebut join dan mendapatkan produknya, kemudian dia mulai menjual kepada teman-temannya. What happened? Ternyata harganya cuma 30% atau diskonnya 70%, 50-70%. Apa yang terjadi? Dia akan call saya, dia bilang, "What the heck is going on?" Karena apa yang kamu tawarkan dengan harga 1 juta tadi, aku tidak bisa lakukan apapun. Satu-satunya cara saya untuk menutupi adalah saya bilang produk itu palsu. Yes, saya akan bilang that is not original product. Karena banyak orang yang akan meniru, karena produk ini terlalu laris di pasaran. Kita akan membuat segala macam alasan, kita akan membuat segala macam penutup untuk hanya supaya menenangkan teman itu untuk tidak lagi meragukan bahwa we are the good and the best business in the world. Disitulah letak kegagalan kita untuk menjadi orang yang jujur. Credibility. Karena setiap orang akan melihat ini dengan cara yang sama. Bahkan orang bodoh pun yang tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar baca dan tulis. Dia tahu kalau ada harga yang lebih murah, dia pasti akan beli di situ. Apapun alasannya. Apapun yang dilakukan.